Teman-teman yang baik, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam perkuliahan kita. Kita merencanakan hari ini akan ada pertemuan Zoom, tetapi karena saya terjadwal untuk vaksinasi hari ini, maka terpaksa saya harus membuatkan rekaman ini lebih dahulu supaya nanti bisa teman-teman lihat dan kemudian cermati. Beberapa diskusi akan kita lakukan minggu depan. Nah, saya sudah mengirimkan minggu lalu satu artikel yang berkaitan dengan orang-orang Yahudi atau yang kita sebut sebagai istilahnya itu hoi Yudaioi di dalam Injil Yohanes. Nah, kalau kita perhatikan analisa di dalam artikel tersebut, ada macam-macam pemaknaan atau macam-macam arti dari orang-orang Yahudi. Ini satu istilah yang akan sering kita dengarkan di dalam Injil Yohanes atau sering kita baca di dalam Injil Yohanes. Yang sangat menarik bisa kita lihat misalnya di dalam Injil Yohanes bab 9. Ya, ketika Yesus menyembuhkan seorang yang buta sejak lahirnya. Dan kemudian orang itu sesudah disembuhkan bisa melihat diinterogasi oleh tetangganya, oleh orang-orang Farisi, termasuk oleh para pemimpin. Sampai pada akhirnya orang tua si buta itu dipanggil oleh kelompok orang Yahudi, kelompok orang Farisi ini. Dan ditanya, apakah ini benar anakmu? Iya, benar, itu anak kami. Bagaimana dia lahir buta? Kami tidak tahu, tanyakan pada dia sendiri. Lalu diberi komentar di bab 9 ayat 22. Orang tuanya mengatakan demikian karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Nah, padahal orang tua si buta itu sendiri adalah orang Yahudi. Mengapa dikatakan takut pada orang Yahudi? Maka pertanyaan kita sebetulnya adalah siapa sebetulnya orang-orang Yahudi yang ditakuti oleh orang tua si buta ini? Siapa orang Yahudi yang ditampilkan dalam sebagian besar Injil Yohanes? Apakah itu orang Yahudi pada umumnya? Kalau orang Yahudi pada umumnya, mengapa dikatakan orang tua si buta itu takut pada orang-orang Yahudi? Karena orang-orang Yahudi sudah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, dia akan dikucilkan dari sinagoga. Maka di sini ada suatu ketegangan. Di satu pihak orang tua si buta itu orang Yahudi, tetapi di lain pihak dikatakan mereka yang orang Yahudi itu takut pada orang-orang Yahudi. Nah, di dalam artikel itu dijelaskan beberapa alternatif atau kemungkinan untuk menerjemahkan hoi Yudaioi. Arti yang pertama pasti adalah arti netral. Ya, orang-orang Yahudi yang datang misalnya melawat Maria dan Marta, melayat ya ketika Lazarus itu meninggal, itu adalah orang-orang Yahudi. Dalam arti yang netral. Orang-orang dari keturunan Yahudi, Israel, orang-orang dari bangsa Yahudi. Tetapi yang lebih sering muncul, istilah hoi Yudaioi di dalam Injil Yohanes banyak digunakan untuk menyebut suatu kelompok tertentu, bagian tertentu dalam masyarakat Yohanes. Sehingga hoi Yudaioi atau orang-orang Yahudi dalam Injil Yohanes ini sudah merupakan suatu istilah teknis yang dipergunakan oleh penginjil Yohanes untuk menunjuk pada satu kelompok tertentu dalam masyarakat Yahudi. Nah, siapakah kelompok tertentu dalam masyarakat Yahudi ini? Ya, saya kira teman-teman sudah menemukan itu di dalam teks yang sudah dibaca minggu yang lalu, sehingga tidak ada banyak kesulitan besar untuk melihat bahwa istilah ini orang-orang Yahudi di dalam Injil Yohanes digunakan terutama untuk menunjuk pada para pemimpin Yahudi. Ya, mereka yang sejak awal sampai akhir, nanti kalau kita ikuti bab 5 sampai bab terakhir, bab 20, orang-orang Yahudi ini ditampilkan sebagai lawan-lawan Yesus. Yang tidak akan mengubah sikap mereka pada Yesus. Sejak awal mereka sudah menolak Yesus, sampai akhir mereka tetap akan menolak Yesus. Sehingga tidak menyebut semua orang Yahudi. Karena Yesus orang Yahudi, para murid itu orang Yahudi, pengikut-pengikut Yesus itu orang Yahudi. Nah, kita mulai melihat nanti sejak bab 5 yang akan kita lihat sampai di belakang, orang-orang Yahudi ini selalu menunjuk pada kelompok pemimpin Yahudi yang sedari awal sampai akhir itu resisten, menolak untuk percaya kepada Yesus. Nah, apakah ada
di antara para pemimpin Yahudi yang akhirnya percaya kepada Yesus? Tentu saja ada. Ya, kita sudah menemukan sosok Nikodemus di bab 3. Dia yang adalah seorang Farisi, pemimpin Yahudi, tetapi kemudian melihat mujizat-mujizat yang dikerjakan Yesus. Dan dari melihat sekian banyak mujizat yang dikerjakan Yesus, lalu Nikodemus membuat sebuah kesimpulan, ya, bahwa Yesus ini adalah guru yang diutus oleh Allah. Tidak seorang pun dapat melakukan tanda-tanda yang engkau kerjakan kalau Allah tidak menyertainya. Ya, orang seperti Nikodemus yang seorang guru Israel, ya, seorang ahli Taurat, seorang Farisi, mengenali bahwa orang yang bisa melakukan tanda-tanda besar, mukjizat-mukjizat besar yang dikerjakan oleh Yesus itu pasti berasal dari Allah. Nah, sehingga tidak semua pemimpin Yahudi itu dikategorikan sebagai orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini adalah para pemimpin. Tidak hanya para pemimpin, tetapi para pemimpin yang menolak untuk percaya kepada Yesus. Karena ini karakter khas orang-orang Yahudi di dalam Injil Yohanes. Selalu mereka adalah para pemimpin yang tidak mau percaya. Nanti kalau kita membaca bab 12 akan kita temukan lagi banyak di antara para pemimpin Yahudi yang percaya kepada Yesus. Tetapi mereka sembunyi-sembunyi. Karena apa? Karena takut pada orang-orang Yahudi. Nah, mereka ini kan para pemimpin, jelas-jelas karena mereka pemimpin Israel berarti mereka orang Yahudi. Tetapi mengapa dikatakan mereka takut pada orang-orang Yahudi? Sehingga menyembunyikan identitas mereka itu. Nah, di sini ada ketegangan yang selalu akan kita temukan. Sehingga kita harus mengatakan bahwa para pemimpin Yahudi, hoi Yudayoi, orang-orang Yahudi yang kita maksudkan di sini sedang kita bahas, ini adalah para pemimpin. Yang kedua adalah yang menolak untuk percaya kepada Yesus. Nah, saya akan mengirimkan nanti lewat WhatsApp Bu Ita PowerPoint yang sudah saya siapkan, yang juga saya gunakan untuk pembicaraan kita ini. Sehingga nanti sambil melihat video ini bisa juga dilihat nanti PowerPoint yang saya sediakan. Nah, kita akan membahas perdebatan antara Yesus dan kelompoknya tentu saja, terutama Yesus melawan orang-orang Yahudi. Yang kita sebut tadi orang-orang Yahudi ini adalah para pemimpin Yahudi yang selalu menolak untuk percaya kepada Yesus. Nah, perdebatan ini sudah mulai muncul di bab 5. Kali lalu saya mengatakan kalau kita membaca bab 1 sampai bab 4 itu tidak ada kesulitan besar untuk menerima Yesus. Sabda-sabda Yesus diterima. Mukjizat-mukjizat Yesus diterima. Dan karena sabda dan mukjizat Yesus, semakin banyak orang itu menaruh kepercayaan pada Yesus. Semua berjalan lancar. Tidak ada penolakan, tidak ada konflik atas apa yang dikerjakan oleh Yesus. Nah, mulai bab 5 kita akan selalu menemukan konflik yang muncul. Apapun yang dibuat oleh Yesus, sabdanya, mukjizat-mukjizatnya itu menimbulkan penolakan. Yang menolak siapa? Orang-orang Yahudi. Nah, orang-orang Yahudi ini siapa? Para pemimpin Yahudi yang tidak mau menaruh kepercayaan pada Yesus. Nah, penolakan seperti ini sudah kita lihat di dalam Injil Yohanes bab 5. Ketika Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di kolam Bethesda, meminta supaya orang itu kemudian berdiri, mengangkat tilamnya dan pulang ke rumah. Nah, apa yang dibuat oleh Yesus itu diamat-amati rupanya, dilihat oleh orang-orang Yahudi, para pemimpin ini. Dan mereka lalu dengan spontan, dengan cepat itu menyatakan tuduhan terhadap Yesus. Bahwa Yesus itu sudah melanggar hari Sabat. Mengapa Yesus dianggap melanggar hari Sabat? Karena menyuruh orang itu mengangkat tilamnya. Itu berarti Yesus menyuruh orang itu melawan aturan Sabat. Karena pada hari Sabat orang tidak boleh memikul beban berat. Mengapa Yesus justru meminta orang itu untuk memikul tilamnya, tempat dia berbaring itu? Yang kedua, pasti Yesus menyembuhkan si lumpuh itu pada hari Sabat. Padahal dalam tata adat istiadat orang-orang Farisi, orang Yahudi, adat istiadat nenek moyang itu, pada hari Sabat orang tidak boleh
bekerja, tetapi Yesus menyembuhkan. Padahal menyembuhkan itu adalah salah satu pekerjaan yang dilarang untuk dilakukan pada hari Sabat. Nah, ini situasi yang dihadapi di dalam bab 5 ini, ketika apa yang dibuat oleh Yesus itu memunculkan penolakan dari para pemimpin Yahudi. Tuduhannya adalah Yesus sudah melawan hari Sabat karena menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tetapi atas tuduhan itu Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya, Yesus selalu menyadari dirinya kan sebagai utusan Bapa. Dia datang ke dunia ini bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi dia datang ke dunia ini adalah atas perutusan Bapa. Untuk tujuan apa Yesus datang? Untuk menyatakan siapa Bapa itu, termasuk Bapa yang bekerja. Bapa yang selalu memberikan keselamatan bagi seluruh ciptaannya. Pada hari Sabat pun Bapa Allah itu tetap bekerja. Allah tidak berhenti bekerja. Ya, Allah berhenti menciptakan. Itu di dalam kitab Kejadian. Pada hari yang ke-7 Allah beristirahat, tidak lagi menciptakan sesuatu yang baru. Tetapi apakah lalu berarti pada hari Sabat Allah tidak bekerja? Lalu siapa yang menjamin kehidupan seluruh ciptaan itu pada hari Sabat kalau Allah tidak bekerja? Maka dalam pemahaman Yesus pada hari Sabat pun Bapa bekerja. Nah, kalau Bapa bekerja, anaknya juga akan bekerja. Kalau pada hari Sabat Allah menjamin kehidupan semua ciptaannya, juga pada hari Sabat anak akan melakukan hal yang sama. Dan ini yang dikatakan oleh Yesus. Mengapa dia menyembuhkan orang pada hari Sabat? Karena pada hari Sabat Allah juga bekerja, menjamin kehidupan itu. Nah, rupanya jawaban Yesus ini tidak menyelesaikan persoalan, tetapi jawaban Yesus ini justru menambah persoalan. Yesus sendiri selalu mengatakan dia punya makanan yang tidak dikenali oleh orang lain, bahkan tidak dikenali oleh para muridnya. Ya, di dalam percakapan di bab 4 ketika Yesus bercakap-cakap dengan wanita Samaria dan wanita Samaria pulang kembali ke Sikar, lalu datang murid-murid yang waktu itu membeli makanan, mengajak Yesus untuk makan. Guru, mari kita makan. Tetapi Yesus mengatakan, aku punya makanan yang tidak kalian ketahui. Makananku ialah melaksanakan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Apa yang menjadi makanan Yesus adalah melaksanakan kehendak Bapa. Ini yang utama. Karena dia sendiri menyadari dia datang ke dunia ini sebagai utusan Bapa. Bapa yang mengutus dia. Kalau dia melakukan suatu pekerjaan Bapalah yang dilaksanakannya. Maka makanan Yesus itu adalah menyelesaikan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Nah, dalam situasi seperti ini lalu menjadi jelas motivasi Yesus. Mengapa juga pada hari Sabat itu di kolam Bethesda Yesus menyembuhkan orang itu. Karena kesadaran bahwa dia datang untuk melakukan kehendak Bapa. Dia datang untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa yang mengutusnya. Dan kenyataannya pada hari Sabat Bapa bekerja. Nah, kalau Bapa bekerja padahal Bapa yang mengutus dia, maka dia juga harus bekerja. Kalau tidak, berarti dia malas. Berarti dia tidak mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Bapanya. Nah, ini yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi sekali lagi, orang-orang Yahudi kan orang-orang yang selalu dari awalnya itu sudah tidak mau menerima Yesus. Tidak mau menaruh kepercayaan kepada Yesus. Maka juga dalam hal ini jawaban Yesus justru memunculkan perdebatan yang semakin lama itu semakin sengit. Nah, ini suatu yang biasa kita temukan sebagai suatu motif sastra di dalam Injil Yohanes. Apa yang dikatakan oleh Yesus tidak diketahui, tidak dipahami oleh pendengarnya. Maka Yesus harus menjelaskan lagi. Yang sudah dijelaskan lagi ini disalah mengerti oleh pendengarnya. Sehingga Yesus harus menjelaskan lagi. Dan ini yang terjadi di dalam banyak bagian di dalam Injil Yohanes. Rupanya pengajaran Yesus itu seringkali tidak dimengerti. Atau pengajaran Yesus itu justru memunculkan konflik yang semakin
besar. Nah, kali ini konfliknya adalah dengan para pemimpin Yahudi. Ketika Yesus menjawab keluh kesah mereka, bahwa kamu sudah melanggar hari Sabat. Mengapa kamu menyembuhkan orang ini pada hari Sabat? Yesus mengatakan, Bapakku bekerja sampai sekarang ini, sampai pada hari Sabat ini, maka aku pun bekerja. Nah, istilah yang digunakan oleh Yesus adalah Bapakku. Dia menyebut Allah itu sebagai Bapakku. Ini sesuatu yang khas memang. Ya, orang Israel sebagai satu kesatuan bangsa itu memang mengaku bahwa Allah itu adalah Bapa. Bapa kami. Ya. Tetapi jarang orang Israel menyebut Allah itu sebagai Bapakku. Sementara apa yang dikatakan oleh Yesus, Yesus menyebut Allah itu sebagai Bapakku. Dan karena itulah Yesus dikatakan menghujat Allah. Maka alasan mengapa orang-orang Yahudi waktu itu melawan Yesus bukan hanya karena Yesus itu melawan aturan Sabat, menyembuhkan orang pada hari Sabat, tetapi karena juga Yesus menyebut Allah sebagai Bapa. Karena dengan demikian dia lalu dianggap menyamakan dirinya dengan Allah, menghujat Allah. Di dalam teks itu dikatakan, sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, karena dia menyembuhkan si lumpuh itu pada hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya, dengan menyebut Bapakku bekerja sampai sekarang ini. Maka Yesus itu tidak hanya melawan hari Sabat, tetapi dia sudah mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, ini motif yang utama, tuduhan utama orang-orang Yahudi pada Yesus. Yang sudah muncul di bab 5 ini dan terus-menerus akan dibawa sampai akhir. Ya, nanti ketika Yesus itu dihadapkan kepada Pontius Pilatus oleh orang-orang Yahudi, tuduhannya sama. Ya, dia sudah menghujat Allah. Nah, ini akan kita lihat bahwa ternyata salib yang menjadi puncak dari narasi di dalam Injil Yohanes sudah dipersiapkan sejak awal, ya, sejak bab 5 ini dalam konflik antara Yesus dengan orang-orang Yahudi. Sehingga dua hal yang bisa kita pahami di dalam bagian ini, tuduhan utama memang adalah Yesus menghujat Allah. Dan ini akan selalu menjadi tuduhan yang dibawa terus-menerus oleh orang-orang Yahudi atas diri Yesus. Maka satu pihak dia meniadakan hukum Sabat, ya, karena dia menyembuhkan orang pada hari Sabat, meminta supaya orang itu memikul tilamnya. Yang kedua adalah karena dia dianggap menyamakan diri dengan Allah. Nah, coba nanti teman-teman setelah mencermati penjelasan saya ini, membaca lagi bab 5 sampai bab 7 paling tidak. Ya, bab 5 sampai bab 8 lah. Karena di situ ada penjelasan-penjelasan Yesus tentang dirinya. Nanti pembelaan diri Yesus ada di bab 7, bab 8 itu. Ya, nanti setelah mencermati penjelasan saya, silakan teman-teman secara sendiri atau di dalam komunitas masing-masing bersama-sama membaca Injil Yohanes bab 5 sampai bab 8. Nah, lalu percakapan di dalam bab 5 itu dilanjutkan dengan pembelaan diri Yesus. Terutama kesaksian Yesus tentang dirinya. Ketika dia diserang, ya, ketika dia dipertanyakan, dia menjawab, dia tidak diam saja. Orang bertanya tentang asal-usul pekerjaannya. Dari mana pekerjaannya Yesus? Orang bertanya tentang asal-usul ajarannya, dari mana ajaran Yesus? Orang juga berdebat tentang asal-usul Yesus sendiri. Yesus sendiri itu dari mana toh? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Yesus ini lalu menjadi kesempatan bagi Yesus untuk menjelaskan, ya, untuk mewahyukan dirinya. Siapakah dia sebetulnya? Dari manakah dia memperoleh ajarannya yang hebat itu? Dari mana dia bisa memperoleh pekerjaan-pekerjaannya dalam rupa mujizat-mujizat yang dikerjakannya itu. Nah, ketika orang bertanya tentang pekerjaannya, dan Yesus bicara tentang pekerjaannya, Yesus mengatakan, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya.
Artinya apa? Apa yang dikerjakan oleh Yesus itu adalah apa yang dikerjakan oleh Bapa. Anak tidak bisa mengerjakan apa-apa kalau dia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sehingga kesimpulannya Yesus hanya melakukan apa yang dikerjakan oleh Bapa. Dan itu tadi yang disebut makanannya. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku. Apa yang dikerjakan oleh Yesus bukan pekerjaannya sendiri. Apa yang dikerjakan oleh Yesus adalah pekerjaan Bapa. Mengapa demikian? Karena Yesus selalu menyadari Dia adalah utusan Bapa. Seorang utusan itu tidak punya otoritas apa-apa dari dirinya sendiri. Ya, seorang utusan itu hanya mempunyai otoritas, kuasa, wewenang dari Dia yang mengutusnya. Sehingga pekerjaan yang dia lakukan adalah pekerjaan Dia yang mengutusnya. Nanti ajaran yang dia ajarkan adalah apa yang diajarkan oleh orang yang mengutusnya. Asal-usul dirinya bukan dari dunia ini, tapi asal-usul dirinya adalah dari Dia yang mengutusnya. Nah, sekarang ketika bicara tentang pekerjaan, Yesus juga mengatakan apa yang dikerjakan oleh anak itu adalah apa yang dilihat oleh anak dikerjakan oleh Bapa. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Anak tidak melakukan pekerjaan lain selain menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Ini poin yang pokok di dalam bab 5 ketika Yesus bicara tentang pekerjaannya. Dari mana pekerjaannya berasal? Nah, apa saja pekerjaan yang disebut oleh Yesus? Membangkitkan orang mati. Yesus memberi kehidupan baru kepada orang yang mati. Dan itu bukan dirinya sendiri yang memberi. Allah memberi kehidupan bagi ciptaannya. Juga bagi orang-orang yang sudah mati. Maka Yesus juga membangkitkan orang-orang mati. Kalau Yesus menghakimi, Dia menghakimi tidak dengan kuasanya sendiri. Tetapi Dia menghakimi dengan kuasa yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Ya, Allah memberikan kuasa itu kepada Yesus untuk menghakimi, untuk mengadili suatu perkara. Tidak hanya perkara pencurian, pembunuhan, tetapi perkara soal hidup dan mati. Ya, siapa yang beroleh hidup kekal, siapa yang tidak akan masuk dalam kehidupan kekal. Yesus juga diberi wewenang oleh Allah untuk memberikan kehidupan kekal. Dan hidup kekal ini akan diberikan kepada siapa? Bagi orang-orang yang menaruh kepercayaan kepada Yesus. Ingat tujuan penulisan Injil Yohanes ya. Injil Yohanes ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah. Dan supaya dengan percaya kalian beroleh hidup yang kekal. Nah, percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Dengan percaya kepada Yesus, orang akan beroleh kehidupan yang kekal. Atau di dalam bab 3 dalam percakapan dengan Nikodemus, Yesus juga mengatakan, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Yesus bekerja untuk apa toh? Yesus bekerja untuk memberikan kehidupan kekal ini. Dan kehidupan kekal yang di dalam Injil Yohanes dipahami tidak bisa diperoleh di dunia ini. Tetapi kehidupan kekal itu hanya bisa diperoleh dalam kesatuan dengan Allah. Ketika nanti Yesus yang bangkit akan datang kembali untuk membawa semua orang yang percaya kepadanya kepada Allah. Nah, inilah tujuan utama kedatangan Yesus. Tujuan utama kedatangan Yesus adalah mewahyukan Allah itu kepada dunia, supaya dunia mengenal Allah. Dan hanya dengan mengenal Allah, dunia memperoleh keselamatan. Ketika Yesus bersaksi tentang pekerjaannya, bersaksi tentang dirinya sendiri, muncul lagi tuduhan, kamu bersaksi tentang dirimu sendiri. Nah, di dalam tata hukum Yahudi, bersaksi untuk dirinya sendiri itu tidak diterima. Maka kalau Yesus itu memberi kesaksian tentang dirinya sendiri, orang Yahudi mengatakan kesaksianmu itu tidak sah. Nah, ini ditangkap oleh Yesus. Dan Yesus selalu menjawab, kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, kesaksianku itu tidak benar. Ya, kalau aku bersaksi untuk diriku sendiri, kesaksianku tentang diriku sendiri tidak benar.
Tetapi Yesus mengatakan, aku punya kesaksian yang lain. Ada pihak-pihak lain yang juga memberikan kesaksian tentang Yesus. Siapa itu? Nah, Yesus lalu mendaftar. Ada Yohanes Pembaptis. Kemudian ada pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh Yesus. Pekerjaan Bapa tadi. Yohanes Pembaptis sudah memberi kesaksian tentang Yesus kepada banyak orang yang hidup bersama dengan dia. Kepada murid-muridnya juga. Sehingga banyak orang termasuk murid-murid Yohanes kemudian datang untuk mengikuti Yesus. Maka kesaksian yang diberikan oleh Yohanes itu adalah kesaksian yang kuat. Kesaksian yang kokoh yang menarik banyak orang untuk datang kepada Yesus. Selain kesaksian dari Yohanes Pembaptis, Yesus mengatakan pekerjaan-pekerjaan Bapa, pengajarannya termasuk juga mukjizat-mukjizat, tanda-tanda yang dikerjakan oleh Yesus itu memberi kesaksian tentang siapa Yesus. Ya, pekerjaan-pekerjaan itu membuktikan bahwa dia yang melakukan mukjizat-mukjizat itu datang dari Bapa. Ingat tadi saya mengatakan Nikodemus. Nikodemus yang melihat tanda-tanda mukjizat-mukjizat yang dikerjakan Yesus sampai pada suatu kesimpulan. Kalau orang ini bisa melakukan mukjizat seperti itu pasti karena Allah menyertai dia. Ya, sehingga tanda-tanda yang dikerjakan oleh Yesus, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, menurut Yesus memberikan kesaksian tentang siapa sebetulnya Yesus itu. Bahwa Yesus bisa melakukan tanda-tanda besar, mukjizat-mukjizat besar itu karena dia berasal dari Allah. Yesus bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa itu karena dia berasal dari Bapa. Nah, selain pekerjaan Yohanes Pembaptis, lalu Yesus menyebut Bapa itu juga memberi kesaksian tentang Yesus. Selain Bapa, hari-hari ini kita mendengarkan di dalam bacaan-bacaan harian kita, kitab suci itu juga memberi kesaksian tentang siapa Yesus. Maka kalau Yesus memberi kesaksian tentang dirinya sendiri, kesaksiannya itu dianggap tidak kokoh, tidak sah. Kesaksian itu harus berasal dari pihak lain. Nah, siapa yang menurut Yesus bisa memberi kesaksian tentang dirinya? Yohanes Pembaptis. Pekerjaan-pekerjaan Bapa yang sedang dikerjakannya, Bapa sendiri bisa memberi kesaksian dan kitab suci bisa memberi kesaksian. Ya, hari Minggu kemarin kan kita mengambil kisah penampakan di dalam Injil Lukas. Dan Yesus mengatakan, dan semua yang sudah ditulis tentang aku, tentang Sang Mesias, di dalam kitab Taurat Musa, di dalam kitab Nabi-Nabi, dan di dalam kitab Mazmur harus dikenapi. Artinya apa? Kitab suci itu sudah berbicara tentang Sang Mesias. Nah, sesudah Yesus menjelaskan panjang lebar pembelaan dirinya, ya, kesaksian tentang dirinya, apakah orang Yahudi ini lalu percaya? Apakah para pemimpin-pemimpin Yahudi ini lalu menaruh kepercayaan pada Yesus? Ternyata tidak. Saya tadi mengatakan karakteristik para pemimpin Yahudi ini adalah ketidakpercayaan pada Yesus. Mau dijelaskan dengan cara seperti apapun, mereka tetap tidak percaya. Ya, ini kalau dalam teknik karakterisasi, ini yang kita sebut sebagai flat character. Datar, sekali tidak percaya, selama-lamanya dia juga tidak akan percaya. Nah, ini tentang pekerjaan Yesus dan tentang diri Yesus. Hal lain yang dijelaskan oleh Yesus di dalam bab 7 ini adalah tentang ajarannya. Dia memberikan kesaksian tentang ajarannya. Dari mana ajarannya itu berasal. Nah, ketika orang mendengar pengajaran Yesus yang penuh wibawa itu, lalu orang bertanya, bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Ya, harap dicatat di situ kata tanpa belajar. Ya, pasti Yesus belajar. Kalau Yesus mengenal dengan baik hukum Taurat, itu berarti Yesus belajar. Tidak mungkin itu Yesus tidak belajar. Ya, jangan dipikirkan karena Yesus itu anak Allah, datang dari Allah, kemudian Yesus ngerti semuanya. Ya, itu kristologi kemudian lah. Bayangkan Yesus yang hadir di dalam masyarakat Yahudi pada waktu itu, dia tidak akan mengerti Taurat. Dia tidak akan mengerti kitab nabi-nabi. Dia tidak akan mengerti Mazmur kalau dia tidak belajar. Hanya mungkin yang dimaksudkan adalah dia tidak belajar secara formal kepada guru-guru Yahudi pada waktu itu.
Kita mengenal orang misalnya seperti Saulus yang secara formal belajar pada Rabi Gamaliel pada waktu itu. Nah, mungkin Yesus sebagai orang Galilea di utara tidak banyak bersinggungan dengan para rabi di Yerusalem. Sehingga orang-orang Yahudi ini tahu Yesus ini tidak masuk dalam suatu sekolah tertentu, dalam perguruan tertentu, dibimbing oleh guru tertentu di dalam tradisi Yahudi. Maka mereka heran, Yesus ini tidak ikut dalam sekolah tertentu, tetapi dia punya pengetahuan yang begitu besar. Maka bagaimana orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Nah, yang dikatakan atau ditanyakan oleh orang-orang Yahudi adalah soal pengetahuan. Dan Yesus sekali lagi menjawab, sama seperti pekerjaannya itu berasal dari Bapa yang mengutus dia, sekarang tentang ajarannya Yesus pun akan menjelaskan hal yang sama. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Ya kan, sama dengan ajarannya. Kalau ditanya, pekerjaanmu dari mana? Dari Bapa. Ajaranmu dari mana? Dari Bapa. Kamu sendiri dari mana? Dari Bapa. Maka dulu ketika membahas prolog Injil Yohanes, saya kira dengan Monsignor Pitt itu sudah dibahas. Yesus itu selalu dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan satu hal yang penting di situ adalah kata firman itu bersama-sama dengan Allah. Dia selalu ada dalam kesatuan dengan Allah. Tidak suatu kesatuan yang statis, tetapi suatu kesatuan yang dinamis. Maka di situ kata depannya itu adalah pros. Pros itu artinya selalu mengarah. Dan Sang Sabda itu selalu mengarah kepada Allah. Maka kalau dia melakukan sesuatu, orientasinya adalah Allah. Bapa melakukan itu dan dia melakukannya juga. Bapa mengajarkan itu, maka itulah yang sekarang diajarkan oleh Yesus, oleh anak. Nah, ketika dia ditanya tentang ajarannya, dia kembali lagi kepada Allah. Maka ini sama dengan peristiwa yang ada di dalam bab 5. Mengapa engkau menyembuhkan pada hari Sabat? Yesus mengatakan, Bapakku bekerja. Nah, kalau Bapa bekerja, anak juga bekerja. Dari mana ajaranmu? Dari Bapa. Apa yang saya dengar dari Bapa, itulah yang sekarang saya ajarkan. Nah, ini bagian yang kedua. Ketika Yesus itu berbicara tentang ajarannya. Ajarannya berasal dari mana? Dari Bapa. Bukan dari dirinya sendiri. Bukan dari seorang rabi, seorang guru, di mana Yesus belajar bersama dengan dia. Tapi ajarannya yang penuh kuasa itu berasal dari Bapa. Lalu bagian terakhir yang didiskusikan di dalam bab 7 ini adalah soal asal-usulnya. Ya, dari mana Yesus ini sebetulnya berasal? Orang-orang Yahudi itu sudah bersepakat kan akan menangkap Yesus. Tetapi ternyata Yesus masih bisa mengajar dengan bebas di Yerusalem, di Bait Allah. Maka ketika melihat bahwa Yesus yang mau ditangkap itu masih bisa mengajar di Bait Allah, lalu orang-orang bertanya, mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa dia adalah Kristus? Pekerjaan Yesus, ajaran-ajaran Yesus membuat orang itu mulai menaruh kepercayaan pada Yesus. Atau paling tidak bertanya-tanya tentang siapa Yesus. Jangan-jangan Yesus ini adalah Sang Mesias yang sedang mereka nanti-nantikan. Nah, ketika para pemimpin yang merencanakan menangkap Yesus ternyata tidak segera menangkap Yesus, mereka, orang-orang Yahudi pada umumnya, mulai bertanya-tanya, apakah para pemimpin itu tahu bahwa Yesus ini adalah Mesias? Nah, para pemimpin mendengar hal itu. Kemudian para pemimpin mempersoalkan, Yesus ini pasti bukan Mesias. Karena kalau Mesias datang, tidak seorang pun tahu dari mana dia datang. Artinya dalam cara berpikir masyarakat Yahudi pada waktu itu, Mesias datang dari mana, mereka tidak tahu. Ya. Mereka itu tidak akan pernah tahu asal-usul Mesias. Maka dikatakan, bila Kristus datang, tidak seorang pun tahu dari mana asalnya. Dan mereka tahu Yesus itu dari mana. Yesus itu berasal dari Galilea. Dan karena mereka merasa tahu asal-usul Yesus, mereka tidak menaruh kepercayaan bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias.
Ya, bayangkan dalam tradisi pada waktu itu seorang Mesias itu adalah seorang tokoh eskatologis yang akan datang pada akhir zaman. Dan kalau Kristus itu datang, tidak seorang pun tahu dari mana dia berasal. Tidak seorang pun tahu asal-usulnya. Nah, orang-orang Yahudi merasa, kami tahu asal-usul Yesus dari Galilea, maka pasti dia bukan Mesias. Nah, atas keberatan itu, Yesus selalu mengatakan, memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Asal-usul biologis ya, asal-usul duniawi Yesus, asal-usul keluarga Yesus dari Galilea. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku. Maka Yesus datang dari mana? Dari Dia yang mengutus aku. Dari siapa? Dari Allah. Karena dia sejak semula adalah Sang Firman yang bersama-sama dengan Allah. Dan kemudian Sang Firman itu menjadi daging, tinggal bersama dengan kita. Mereka tahu ketika Firman itu menjadi daging, mereka tahu Yesus itu anaknya Yusuf, Yesus itu anaknya Maria, saudaranya, saudara-saudara Yesus, mereka kenal. Tetapi mereka tidak tahu siapa Yesus sebelum dia berinkarnasi. Ketika dia masih dalam rupa Sang Sabda yang ada bersama-sama dengan Allah. Maka Yesus mengatakan, aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Datang dari Allah. Dan atas pernyataan itu mereka berusaha lagi untuk menangkap Dia. Tetapi tidak seorang pun itu menyentuhnya. Nah, perdebatan terus berlangsung. Orang-orang Yahudi sudah mengatakan tidak mungkin Dia adalah Mesias. Karena kita tahu asal-usulnya dari mana. Tapi orang lalu membantah lagi. Apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mukjizat daripada Yesus ini? Ya kan? Orang tadi sudah mengatakan, mungkinkah para pemimpin tahu bahwa Yesus ini adalah Kristus? Para pemimpin menjawab, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin Yesus itu Mesias, karena kita tahu asal-usulnya. Tetapi ketika para pemimpin mengatakan, oh Yesus pasti bukan Mesias, karena kita tahu asal-usulnya, orang bertanya, kalau Kristus itu datang, ya kalau Yesus itu bukan Kristus, dan Kristus itu akan datang kemudian, mungkinkah Kristus yang akan datang itu mengadakan lebih banyak mukjizat daripada Yesus? Bisa disimpulkan bahwa orang-orang pada zaman itu sudah mulai menduga orang yang bisa melakukan mukjizat seperti yang diadakan oleh Yesus ini pasti berasal dari Allah. Tidak mungkin tidak. Ya, Nikodemus sudah mengatakan itu. Nah, karena banyak orang semakin menaruh kepercayaan pada Yesus, lalu para pemimpin ini, orang-orang Yahudi, menyuruh penjaga-penjaga untuk menangkap Yesus. Nah, ini teman-teman yang bisa kita baca dari Injil Yohanes bab 5 sampai bab 7. Ya, konflik antara Yesus dengan orang-orang Yahudi masih akan berlangsung. Maka saya harap setelah mencermati bagian ini, teman-teman membaca secara cermat bab 5 sampai bab 7. Ya, kalau mau sampai bab 10 karena itu nanti konfliknya ada di situ. Lalu itu bagian yang akan kita jadikan sebagai bahan untuk diskusi. Maka saya tidak mempunyai kesempatan untuk Zoom meeting pada pagi hari ini. Silakan teman-teman mencatat. Kalau ada pertanyaan silakan dicatat, lalu dikumpulkan. Nanti saya akan meminta, atau kalau teman-teman punya grup WhatsApp di dalam kelas ini, silakan nanti nomor saya dimasukkan. Saya akan kontak Bu Ita supaya ada ketua kelas yang tahu nomor WhatsApp saya, supaya nomor WhatsApp saya bisa dimasukkan di dalam grup kuliah ini. Ya, dan itu yang akan kita gunakan. Kalau ada pertanyaan, ada kesulitan, silakan ditulis di situ, di grup WhatsApp. Saya akan menjelaskan. Dan saya akan menjelaskan, menjawab dengan membuat video seperti ini. Ya, sehingga minggu depan kita bisa langsung masuk pada pembahasan tentang bab 11 terutama, yaitu pembahasan tentang Lazarus. Maka sekali lagi, silakan sesudah mencermati video ini, teman-teman membaca secara pribadi atau bersama bab 5 sampai bab 8 minimal.
Ya, kalau bisa sampai bab 10. Lalu coba cermati hal-hal penting yang muncul di situ. Kalau ada pertanyaan atau kesulitan, silakan tulis di WhatsApp dan akan saya jawab lewat video yang nanti akan saya upload juga di YouTube. Ya, maka silakan teman-teman melanjutkan pelajaran ini dengan membaca sendiri, dengan mencermati dan juga membuat beberapa catatan yang sebisa mungkin akan saya jawab bersama-sama dalam satu pertemuan. Nah, minggu depan kita akan membahas Injil Yohanes bab 11 karena ini satu titik yang krusial. Bab 11 dan bab 12 itu terutama berpusat pada peristiwa Yesus yang membangkitkan Lazarus. Baik teman-teman, selamat melanjutkan studi pribadi dengan membaca Injil Yohanes bab 5-10. Silakan membuat catatan-catatan. Saya akan mengirimkan nomor WhatsApp saya ke Bu Ita supaya nanti Bu Ita mengirimkan nomor itu kepada salah satu fasilitator di kelas kita ini. Terima kasih, sampai bertemu kembali hari Senin yang akan datang. Berkah dalam.